Perbaiki apa yang kekurangan kita pada tahun lalu, kemudian meningkatkan silaturahmi, kemudian meningkatkan sinkronisasi, harmonisasi, supaya di tahun ini kita jauh lebih baik. Dan saya minta kepada teman-teman tidak ada lagi melihat, oh ini bukan job saya, ini bukan bidang saya, atau ini bukan bagian saya. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan harus mampu diterjemahkan, mampu dilaksanakan. Nah sekarang itu sudah zamannya VUCA ya Pak Adi ya. Kemudian ada istilahnya agile, itu istilah-istilah yang banyak dikembangkan sekarang. Jadi organisasi kita berkembang. Ya dulu ada sampai eselon 5, sekarang sudah dihilangkan. Ya tujuannya adalah untuk menghilangkan barir-barir itu. Nah sehingga nantinya model ruang kerja itu juga sudah mulai berubah. Ya, tidak lagi secara terstruktur ke bawah, tetapi sudah menyebar. Jadi tugas itu diumpamanya di dalam TU. Di TU itu ada beberapa bagian di sana. Ada yang BMN, ada yang kepegawaian, ada yang di keuangannya sendiri, ya. Nah, ketika umpamanya tim dari BMN tidak ada atau tim perencana tidak ada, siapa yang ada di dalam ruangan itu dia harus mampu melaksanakan tugas itu. Itu yang dituntut sekarang ini. Ya. Jadi ke depan tenaga kerja berkurang, tetapi tugas tidak berkurang, pekerjaan tidak berkurang, pekerjaan semakin berkumpul. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan itu? Tentu dengan adanya target-target kinerja yang sudah dibuat. Kemudian tentu bagaimana kita dalam membagi job itu harus habis. Ya, jangan ada penundaan, jangan ada delay. Ya, contohnya saja pekerjaan yang bisa dikerjakan pada saat itu jangan ditunda ke nantilah pekerjaan ini saya ambil setelah makan siang. Nah ini yang selalu membuat kita terlambat. Kemudian sesuatu yang bisa dikoordinasikan jangan ditunda, harus dikoordinasikan, jangan mengambil keputusan karena di atasnya masih ada koordinator maupun pejabat yang bisa memberikan masukan. Mungkin keputusan yang Bapak Ibu ambil ketika dikoordinasikan dengan atasan hasilnya akan lebih baik, ya, karena atasan pasti melihatnya lebih jauh, kemudian lebih detail dan lebih memikirkan manfaat dari sesuatu kebijakan yang akan diambil. Nah ini sangat diperlukan. Ya tentu kami manajemen tidak akan mampu mengawal kegiatan ya secara maksimal sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan tanpa ada kerjasama atau kontribusi daripada teman-teman semuanya. Ya. Jadi saya ulang lagi, manajemen tidak akan mampu mengawal kegiatan sesuai dengan target tanpa ada kontribusi daripada teman-teman semuanya. Artinya kontribusi adalah kinerja, ya, kinerja daripada Bapak dan Ibu. Ya, sekecil apapun kontribusi itu adalah kinerja. Contohnya bagian pengamanan. Ya mungkin secara langsung terhadap kinerja terhadap daya serap mungkin kecil, tetapi fungsi mereka sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan untuk menjamin kenyamanan kita dalam bekerja. Nah, jadi saya minta kepada teman-teman khususnya di bagian pengamanan di depan, tolong layani tamu kita itu dengan ramah. Ya. Ramah gimana? Tegur mereka, sapa mereka, apa keperluan. Ya. Jadi posisi kita itu jangan membiasakan posisi seperti menjaga objek, ya, menjaga gedung. Ya, kalau kita menjaga gedung kan, kalau yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ya. Kalau dalam institusi, kalau di wilayah pendidikan, orang yang datang itu orang yang mempunyai kepentingan. Semua orang yang datang pasti ada kepentingan. Ya, karena pengertian pendidikan dan pelatihan itu luas. Ya. Apalagi kalau kita lihat tusi daripada BP2TD Mempawah ini, menurut saya itu luas sekali. Ya, mulai dari kereta apinya, mulai dari jalannya, mulai sampai dengan sungai danau dan penyeberangan. Ya, artinya kalau kita melihat hampir 3 matra, ya, biar udaranya tidak ada. Nah ini tentu perlu kita kembangkan, perlu kita gaungkan. Ya selama ini
Ya mungkin teman-teman kita atau pejabat-pejabat yang di pusat melihat di sana itu bahwa di sana adalah darat, ya. Dan beberapa yang kami coba sosialisasi maupun kita coba berdiskusi, mereka tidak tahu bahwa tusi kita salah satunya di sana itu adalah sungai, danau, dan penyeberangan. Nah ini saya minta kepada teman-teman untuk selalu menggaungkan ini, apalagi ke depan arah kebijakan kita ingin mengembangkan sisi sungai, danau, dan penyeberangan, karena memang untuk darat sepertinya itu masih belum tersentuh. Nah, kita sudah melaksanakan mulai dari perencanaan, ya, fasilitas untuk mendukung kegiatan tersebut. Jadi saya minta kepada teman-teman bersama Pak Wibi dan tim di Gardik, jadi arah pendidikan dan pelatihan kita itu coba di porsinya diperbanyak ke sana. Ya, belakangnya tambahkan ya SPP, sungai, danau, dan penyeberangan. Jadi apakah itu terkait dengan safety, apakah itu dengan kegiatan teknis maupun diklat-diklat yang akan kita berdayakan kepada masyarakat. Ya, jadi saya minta kepada teman-teman untuk diklat-diklat yang diberdayakan ke masyarakat tolong di-create lagi, dicek lagi, dan dari tim perencanaan tolong dibantu untuk penyesuaian anggaran. Ya, karena kita tidak ingin seperti tahun kemarin kita finish di nomor 2. Ya, kalau nomor 2-nya di depan bagus, tapi nomor 2 di belakang. Ya, untung saja target kita itu masih di atas target kementerian. Nah, jadi saya juga berkecil hati. Ya, saya malah merasa tertantang dengan kondisi yang seperti ini. Ya, karena ya memang target awal kita kan di 97 ya. Di 97. Kemudian ada perubahan dari Bapak Eselon 1 bahwa kita harus 100%. Nah, inilah yang kita kejar. Nah, sehingga kita hanya bisa maksimal di 98,30%. Nah, ke depan terutama tim pengelola keuangan, kemudian tim pelaksana, saya minta harmonisasi seperti apa yang ada di depan ini dilaksanakan. Jadi tim eksekusi dengan tim pengelola keuangan itu harus selalu melaksanakan koordinasi. Apakah perlu dilakukan penyesuaian, apakah perlu dilakukan revisi. Nah, tentu informasi ini kita tahunya dari lapangan. Tidak mungkin PPK mencairkan kalau tidak ada permintaan dari pengguna. Ya, tidak mungkin PPK mencairkan anggarannya kalau tidak ada permintaan. Nah, kalau ini tidak terjadi harmonisasi ini, ya pasti akan terhambat, pasti ada kelambatan. Nah, ke depan saya minta ini ditingkatkan. Ya, besok saya titipkan kepada yang yang melaksanakan kegiatan di lapangan, atau GIM-nya dibawakan ke sini. Bagaimana supaya harmonisasi? Saya yakin kalau di luar kita sudah harmonis. Ya, saya lihat sering sarapan bersama, ya, ngopi-ngopi bersama, sudah. Tapi di kantor tolong ditingkatkan lagi. Di suasana kantor saya masih lihat masih ada merasa skat-skat itu masih ada. Kalau bisa tahun 2023 ini skat ini dihilangkan. Ya, yang ada adalah kita bekerja untuk BP2TD Mempawah untuk membawa ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian beberapa informasi saya perlu sampaikan di kesempatan ini. Saya ingin BP2TD Mempawah itu berkembang. Ya. Apa yang sudah dilakukan teman-teman kita selama ini dari tim Gardik, tim PU, ya kita melakukan tim Satpras ya, sarana prasarana sudah dicoba untuk penyesuaian. Kita sudah melakukan permintaan untuk diklat-diklat yang di-approve. Itu posisi sudah di Pusbang, ya ada di Pusbang dan sudah dilaksanakan di Intek. Nah, ini nanti dengan timnya Pak Wibi dan Pak Wahyu tolong di-close supaya kita tahu apakah apa yang kita usulkan ini bisa direalisasikan atau ada beberapa catatan perbaikan. Nah, kalau memang catatan perbaikan ya itu harus dilaksanakan. Ya, jadi dalam membuat sebuah proposal belum tentu proposal itu mulus, tapi kita tetap mengawal persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Ya,
Tahun ini umpamanya kita sudah membangun skoci atau enclosed lifeboat, ya itu semuanya adalah untuk menunjang apa yang dilakukan oleh tim dari Sapras maupun dari pendidikan kemarin. Nah kemudian saya melihat sudah dilakukan inventarisir terhadap diklat-diklat yang berpotensi. Nah segera dilaksanakan, terutama terkait dengan sungai, danau, dan penyeberangan. Apakah itu safety-nya? Ya safety-nya bisa kita buat SDP atau BST sungai, danau, dan penyeberangan. Nanti sertifikatnya kita tanda tangan sendiri, ya kita yang kita sendiri. Kemudian kesabandaran, kalau memang ada kesabandaran sesuai dengan PM-nya terkait dengan sungai, danau, dan penyeberangan, coba dibuat saja. Ya, cari pengajarnya, libatkan stakeholder yang ada. Tentu orang direktorat jangan ditinggal, rangkul mereka supaya kita mendapatkan kepercayaan. Ya, kemudian pengajar, SK pengajar Pak Wibi, masukkan senior-senior kita. Walaupun nanti dalam kenyataannya dia tidak mengajar, ada yang ganti, tidak ada masalah. Ya contohnya untuk kesabandaran, ya mungkin kita masih butuh support dari laut. Ya contoh Kapten Indra bisa dipakai, kemudian Kapten Ian Deswandi, ya. Kemudian siapa lagi yang senior-senior itu bisa digunakan. Ya nanti ilmunya itu ditransfer kepada adik-adik kita yang kemarin itu dari Palembang sama dari Surabaya. Coba katakan Palembang sama Surabaya. Nah, ini tenaga pendidikan, ya, tenaga pengajar yang betul-betul ready, ya. Tapi belum teruji karena diklatnya kita belum ada. Nah, ini harus tugas dari Pak Wibi dan Pak Wahyu berkolaborasi supaya mereka itu bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapatkan. Kalau kita sudah bekali, POT-nya sudah diadakan, ya, mereka itu tinggal mengajar, tinggal memoles, ya. Nah itu beberapa penekanan dari saya. Ya sebenarnya ini hal-hal yang berulang diingatkan kepada teman-teman semuanya supaya kita bisa jauh lebih baik. Ya kemudian kami juga mengusulkan kepada PTD karena kita melihat begitu taruna yang ada sekarang itu begitu bersemangatnya, malah ada yang menanyakan kami bisa di sini nggak sampai selesai, ya dia minta di situ sampai selesai. Nah jadi hal inilah kami komunikasikan dengan PTD. Dari sana mereka ternyata melihat ada sebuah prodi yang belum dibuka, belum digunakan, ya. Nah itu akan dicoba nanti, ya. Jadi prodi SDP ya, prodi SDP nanti akan dicoba dibuka di Mempawah. Jadi mereka dari mulai masuk sampai wisuda akan di sana. Nah kalau kita melihat ini adalah peluang, ya ini sebenarnya peluang yang sangat besar kalau terrealisasi. Ini bisa nanti jadi cikal bakal Mempawah, apakah kita membawa menjadi politeknik, apakah mau dibawa menjadi sekolah tinggi, ataukah balai besar, ya. Nah ini cikal bakal, ini kesempatan, ya karena didukung dengan SDM yang cukup, ya. Misalnya SDM yang cukup, ini rata-rata anak muda semua, ya. Yang tua di sini hanya saya sama Pak Hadi, ya Pak Hadi. Yang 50-an itu saya sama Pak Hadi. Yang lain Pak Yudi berapa? Hah? 40, saya kan Pak Yudi. Ya, jadi saya lihat dengan potensi SDM yang ada, kita kekuatannya ada, tetapi bebannya belum. Ya, jadi tinggal sama bebannya. Ya, kemampuan ada. Saya yakin yang masuk di BP2 di Mempawah itu orang hebat. Kita punya perawat aja sudah S2. Ya, punya tenaga teknis sudah S2. Ya. Hebat sebenarnya kita. Ya. Di tempat lain perawat tidak ada yang S2, perawatnya S1. Ya, di Mempawah perawatnya S2. Tenaga perencanaannya sudah ada S2. Ini harus perencanaan kita jauh lebih baik ke depan. Ya. Jadi harapan saya, ya ini adalah modal. SDM adalah modal. Kemudian peluang-peluang ke depan banyak. Ditambah lagi dengan
posisi Kalimantan sekarang sudah menjadi pusat perhatian untuk menjadikan ibu kota negara. Ya, tadi saya baca di koran atau di berita, salah satu untuk mendukung akses ke ibu kota negara, Pontianak Singkawang itu mau dibangun tol. Jadi ada dua opsi, yang pertama tol, yang kedua pelebaran jalan. Saya lihat itu sudah ada, ya mudah-mudahan itu bisa terwujud. Kalau tol nanti nggak pusing lagi. Jadi palingan dari Pontianak naik ke Mempawah itu mungkin 45 menit ya, 45 menit. Jadi nggak terasa jauh. Ya. Jadi itu beberapa yang saya sampaikan. Kemudian yang berikut, kegiatan kita ini memang sifatnya adalah kegiatan BP2TD Mempawah. Untuk sementara saya minta teman-teman medsosnya di hold dulu, ya, karena kita menghindari resistansi. Jadi kita menghindari hal-hal yang mungkin mengganggu kebersamaan kita. Ya, kemarin tahun lalu kita sudah mencoba, ternyata ada hal-hal yang di luar kendali kita nggak bisa melaksanakan. Nah, ke depan hari ini kita sudah bisa berkumpul di sini. Jadi untuk sementara tidak perlu diupload di medsos, disimpan saja di file pribadi. Ya, nanti kalau setelah Lebaran mungkin mau di-upload, silakan. Judulnya nanti apa namanya, liburan di Bali setelah Lebaran. Ya. Nah, jadi silakan. Jadi itu beberapa informasi. Kemudian sesuai dengan apa yang saya sampaikan awal tadi, kinerja pegawai. Ya, jadi saya mau coba sounding ini kepada teman-teman, paling 5 orang. Masih dapat hadiah dari Pak Guna. Ada Pak Gun? Ada. Walaupun senyuman Pak Gun, itu topinya masih ada. Ya. Jadi saya minta satu dari unit-unit, satu orang bicara tentang kinerja, kemudian apa yang dilakukan untuk kedepannya. Kalau pejabatnya saya sudah sering sounding, jadi saya ingin dari masing-masing staf yang membicarakan, ya daripada saya bertanya, lebih baik dari unitnya saya tunjuk, nanti satu orang berdiri, sampaikan fungsinya apa, kegiatannya apa, kemudian targetnya apa di tahun 2023 ini. Setuju ya? Ya, tepuk tangan dulu. Saya mulai dari jajarannya Sarpras dulu. Bapak unitnya berapa, Pak? Unit saya ada 7. Apa saja? bengkel, Ya. Ya. Oke. Ya. Oke, saya dapat. Oke, saya minta dari laboratorium. Siapa staf laboratorium angkat tangan? Staf laboratorium. Pak Wahyu, siapa stafnya? Kanitnya Pak Febri nih, terus kemudian stafnya ada Sabrina, Ovi, sama satu lagi Sahrul. Pak Febri ada? Kanitnya ada? Febri kemana Febri? Kalau tidak Sahrul, mana Sahrul? Sahrul bicara. Febri kemana Febri? Tangan dulu. Siapkan hadiah. Singkat dan tegas. Ya, silakan. Izin Pak, izin menyampaikan saya di sini penempatan sebagai jabatan pengelola laboratorium. Di laboratorium sendiri terdiri dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk diklat. Jadi tugas kami yaitu menginventarisir peralatan-peralatan yang ada di laboratorium dan memastikan peralatan tersebut dapat digunakan untuk peserta diklat, Pak. Oke, pertanyaan saya, dari peralatan itu apakah semuanya layak fungsi? Izin menyampaikan Pak, untuk peralatan ada beberapa yang rusak, kemudian untuk peralatan yang rusak tersebut akan dibuatkan audit untuk perbaikannya, Pak. Tapi overall untuk 90% itu layak fungsi, Pak. Tepuk tangan dulu. Oke, Sarul, saya mau tanya,
Apa program kamu di 2023 ini? Izin Pak, untuk program di 2023 karena rencana untuk program diklat banyak untuk yang ke pelautan, maka kami akan memastikan untuk peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan pelautan akan berjalan dengan baik, Pak. Oke, itu jawabannya masih umum ya? Masih umum. Jadi contohnya satu, itu kan ada mesin pemadam kebakaran yang foam. Yang foam itu berfungsi nggak? Izin Pak, untuk foam itu berfungsi, Pak. Foam generatornya berfungsi. Iya. Jangan bos. Yang lama. Hah? Gimana? Oke. Jadi foam generator ini sudah hampir 5 bulan saya belum pernah lihat di tes. Nah, kalau pipa pemadam, kalau yang sifatnya pemadam kebakaran yang air ya, itu saya sudah lihat di tes. Jadi foam itu coba dites karena kita mau melaksanakan diklat BST SDP. Nanti dalam latihan pemadaman itu foam itu ya dijalankan, dicoba. Ya. Siap. Oke, kamu harus punya program, targetnya itu harus jalan. Harus bisa jalan. Bagaimana caranya ya? Valetnya harus nyinyirnya pada kasihnya atau kepada PPK-nya untuk minta perbaikan. Ya? Siap. Oke, tepuk tangan untuk Sarul dulu. Hadiahnya? Setelah acara lah. Oh, setelah acara dapat Siap. hadiah. Terima kasih, Pak. Dapat